Halo guys. Udah lama di sini? Sudah lama banget. Aku boleh tahu dong dari kalian siapa yang paling pertama datang ke sini? Aku Kamu. Dari jam berapa Nadia ke sini? dari jam 7 sebelum buka. Dari jam 7 sebelum buka. Wah, luar biasa sekali. Kalau Jaskia? Ada jarang. Aku jam 10. Kebetulan lama nunggu seseorang. Oh, siapa tuh orangnya? Jam 10. Oke. Kalau Debbie? Sama jam 7. Kan baru Sama jam 7 bareng, berarti kesininya bareng sama Nadia ya. Kalau Mega kesini jam berapa? jam 8. Jam 8 pagi. Oh ya teman-teman, kita kan awal janjian ketemu di sini itu di jam 8.30 ya. Tapi mohon maaf karena ada suatu hal aku jadi tidak bisa hadir tepat waktu karena kebetulan tadi sebelum aku berangkat aku menghadiri acara peresmian villa terlebih dahulu nih gitu. Oh ya, by the way kalian udah pada sarapan belum? Belum. Belum. Oke. Nanti bisa teman-teman semuanya pesan, nanti aku yang bayar semuanya ya. Oke? Masya Allah. Iya. Siap. Iya, nggak apa-apa. Tenang, duit aku banyak. Udah kata aku ya, kan kita tuh tujuan kesini tuh mau ngerjain tugas apa sih, tugas video kan? Iya. Nah kita kan mau yang udah tujuannya publik sih, kalau misalkan kita ngobrol kayak gini terus kapan selesainya? Ini kita ngebahas biar cepat selesai, yuk. Oke, baik. Betul juga yang dikatakan oleh teman kita Debbie ya. Kita kesini kan untuk ngebahas tentang tugas video UAS kita ya. Akan tetapi sebelum kita ngebahas tugas, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu deh. Mengingat nih, kita berasal dari asal yang berbeda-beda, tentu mempunyai budaya dan karakteristik yang berbeda-beda. Menurut aku, hal ini sangat penting sekali untuk kita saling sharing bersama, karena dengan kita bisa saling memahami satu sama lain, kita dapat bekerja sama lebih kooperatif. Oke? Kita setuju terlebih dahulu ya. Setiap orang memperkenalkan diri dengan kelebihan dan karakteristik budayanya masing-masing. Dimulai daripada Nadia terlebih dahulu, kemudian disusul dengan Debbie, kemudian Jaskia, dan terakhir oleh Mega. Oke? Oke. Gimana teman-teman, setuju ya? Oke, baik. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia dari Budaya Jawa Tengah. Di sini kami sangat menjunjung tinggi tata krama. Kami terbiasa berbicara dengan nada lemah lembut dan berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Oke, baik. Terima kasih Nadia atas perkenalannya. Ya, sama-sama. Teman-teman semuanya bilang see you hi dulu dong sama Nadia. Hai Nadia. Salam kenal ya dari kami ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Debbie. Oke, Debbie, silahkan perkenalkan diri Anda. Halo guys, perkenalkan. Halo. Perkenalkan, gak usah nama panjang lah ya, nggak apa-apa kali ya. Perkenalkan, aku Debbie. Aku tuh berasal dari Kalimantan Selatan. Jadi, kalau Kalimantan Selatan itu tuh dia keberagamannya itu tuh seperti kayak Melayu, Dayak, itu tuh hidupnya berdampingan. Jadi kayak nggak masing-masing, berdampingan. Karena keberagaman tersebutlah kami nih jadi terbiasa menghargai perbedaan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari pun, masyarakat kami ini menjunjung tinggi kebersamaan, maksudnya kebersamaan serta gotong royong. Apapun lah itu, entah dari misal tetangga mau nikahan, ya pasti kita gotong royong nih bareng-bareng, apalagi yang udah benar-benar akrab gitu kan. Dan kami pun diajarkan untuk menghormati adat istiadat yang berlaku di beberapa daerah tertentu. Aku percaya bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru keberagaman itulah yang membuat kita
memiliki banyak perspektif dalam memandang sesuatu seperti itu, suatu masalah. Oke, baik, terima kasih Debbie atas perkenalannya. Sama-sama. Kita lanjut ke Zaskia ya. Zaskia, perkenalkan diri Anda. Silahkan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan semuanya, aku Zaskia Rahmawati, berasal dari suku Sunda. Sunda. Jadi di dalam budaya Sunda itu ada 3 nilai yang harus selalu ditepati. Yang pertama silih asah. Silih asah itu artinya saling memberi pengetahuan satu sama lain. Yang kedua silih asih, yaitu artinya saling menyayangi satu sama lain. Yang terakhir silih asuh, yaitu artinya saling membimbing satu sama lain. Dan juga di Sunda itu dikenal orang-orangnya tuh lemah lembut, ramah, dan sopan dalam berbicara. Berarti kurang lebih kayak Jawa Tengah ya. Oke, terima kasih Zaskia atas perkenalannya. Boleh lanjut ke Mega? Silahkan perkenalkan diri kamu, Mega. Perkenalkan, nama aku Mega. Saya dari suku Bugis. Saya akan memperkenalkan budaya Bugis, yakni ada beberapa nilai yang sangat penting yang sering disebut, yaitu Siri Napace. Siri berarti harga diri dan kehormatan, sedangkan Pace berarti rasa empati dan solidaritas sesama manusia. Masyarakat Bugis dikenal sebagai pribadi yang tegas, berani, dan memiliki komitmen yang kuat. Dalam komunikasi, kami sering berbicara langsung apa adanya. Karena itu, terkadang orang yang belum mengenal budaya Bugis menganggap cara bicara kami keras. Padahal bukan karena marah, tapi karena memang terbiasa berbicara dengan lugas. Teman-teman semuanya, setelah perkenalan daripada teman-teman semuanya, tentu dari setiap teman-teman sudah mengetahui sekilas tentang daripada kelebihan di setiap budayanya masing-masing. Ya. Dan itu menunjukkan kita bisa melihat bahwa setiap budaya memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda, namun semuanya itu tetap mengerjakan kebaikan kepada setiap manusia yang kita temui. Teman-teman semuanya, setelah kita saling mengenal budaya antar budaya masing-masing, kita lanjut kepada inti daripada perkumpulan kita siang hari ini, yaitu pembagian tugas. Oke? Menurut saya, dimana kita awali dengan merancang konsep tugas kita terlebih dahulu. Gimana? Menurut saya setuju, asal harus dirancang dengan benar. Menurut aku sih nggak perlu ngebahas konsep, Ya. mending sambil jalan aja. Kalau dari aku sendiri ya, aku sih menghargai ya pendapat Nadia, pendapat Mega. Kalau kata aku perencanaan tuh penting guys, tapi waktu tuh juga harus diperhatiin, ya kan? Nah, kita cari jalan tengahnya aja. Gimana Meg? Menurut aku sih malah buang waktu, mending langsung aja, soalnya waktu kita terbatas gitu. Iya. Meg, kenapa cara bicara kamu kayak gitu? Seperti apa? Terdengar seperti memaksa. Aku nggak maksa, aku cuma ngasih pendapat aja. Tapi nadanya membuat aku merasa tidak dihargai. Aku nggak maksud seperti itu. Tetap saja sih aku merasa kurang nyaman. Ya jujur, aku jujur. Jujur aku juga kaget sih dengar tadi Mega ngomong kayak gitu. Kenapa harus kaget? Kan emang di tempat aku tuh seperti itu cara bicaranya. Sepertinya kita terjadi kesalahpahaman deh. Mungkin, tapi saya merasa komunikasi yang seperti ini itu kurang tepat. Kalau gitu aku lagi yang salah. Aku nggak bilang gitu, Meg. Ya udah aku mau bosan.
Jujur aku tuh tadi kaget dengar cara bicara Mega kayak gitu. Aku juga, menurut aku dia terlalu keras. Tapi mungkin emang udah ini kali ya. Iya, mungkin orang-orang di daerahnya memang seperti itu. Udah budayanya kan berarti. Tunggu dulu, kita nggak bisa langsung menyimpulkan seperti itu. Maksudnya, kita baru aja mengenal Mega, tapi kita tuh udah mengaitkan perilaku dan budayanya. Nah, itu bisa disebut stereotip. Tapi kan emang kenyataannya kayak gitu. Belum tentu. Budaya itu emang memengaruhi cara seseorang berbicara. Tapi tidak semua budaya tertentu itu mempunyai sifat yang sama. Mungkin juga. Coba bayangkan, kalau ada yang bicara, semua orang Jawa itu lambat dalam mengambil keputusan. Apakah itu benar? Tidak juga. Atau kalau ada yang mengatakan budaya Sunda itu selalu lemah lembut dalam bicara, itu juga tidak selalu benar. Aku mulai ngerti sekarang. Oh, kalian ngeliat aku dari budayanya aja? Meg, Gak apa-apa, aku udah dengar kok. Tapi kita nggak bermaksud buruk. Tapi kalian udah memberi penilaian, padahal kalian belum benar-benar mengenal saya. Padahal dari awal aku udah bilang kalau aku gak marah, tapi kalian tetap menganggap saya kasar. Aku kecewa. Nah, teman-teman, saya melihat di sini ada permasalahan yang perlu kita selesaikan. Apakah kalian bersedia untuk mendiskusikannya? ya bisa sih, bisa. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan beberapa aturan. Yang pertama, setiap orang mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, ketika seorang berbicara, tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraannya. Yang ketiga, tidak boleh menghakimi. Dan yang keempat, saling menghormati. Mega, boleh kesini sebentar? Coba duduk. Mega, aku ingin mendengarkan perasaanmu. Gimana perasaanmu? Aku sih ngerasa sedih, ngerasa gak diterima, terus ngerasa dipandangnya tuh dari budaya, bukan dari sisi aku sendiri. Baik, terima kasih Mega. Apa yang kamu rasakan sangat penting banget untuk kita dengarkan. Nadia, bagaimana perasaanmu? Saya merasa bersalah. Saya menyadari bahwa saya terlalu cepat menyimpulkan. Oke, baik. Terima kasih atas kejujuran kamu. Selanjutnya, Debbie. Kalau aku sih jujur aja ya, aku tuh ngerasa kebawa asumsi. Aku tuh langsung setelah ngedengar tadi Nadia ngomong, aku tuh bener-bener langsung ikut percaya sama omongan dia. Yang padahal aku tuh nggak tahu si Mega tuh kayak gimana. Aku nggak nyoba buat aku harus pahamin dulu nih si Mega gitu. Aku nggak nyoba untuk hal itu. Jadi ya asal percaya gitu aja. Gitu. Oke, Jessia. Aku melihat masalah ini tuh bukan karena niat buruk dari kita-kita ya, tapi karena kurangnya pemahaman kita gitu terhadap perbedaan budaya kita masing-masing. Oke, baik teman-teman. Apa yang terjadi hari ini sangat sering terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dalam teori konseling multikultural yang dikembangkan oleh Bright Wings Youth, dijelaskan bahwa budaya mempengaruhi cara seorang berpikir, merasakan, dan berkomunikasi. Artinya, perilaku seorang tidak boleh langsung nilai menggunakan standar budaya kita sendiri. Ketika kita menilai orang berdasarkan budaya kita sendiri, kita disebut melakukan cultural bias. Bias budaya inilah yang sering memunculkan stereotip. Ada perbedaan antara memahami budaya dan melakukan stereotip. Apa itu?
Memahami budaya berarti menghargai perbedaan. Sedangkan stereotip berarti memberi label kepada seorang hanya karena kelompok budayanya. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk melakukan latihan empati. Baik, Nadia, bayangkan ada orang yang mengatakan semua orang Jawa lambat dan tidak tegas. Apa yang kamu rasakan? Saya sih akan sedih karena saya tidak seperti itu. Itulah yang dirasakan Mega. Oke, Debbie. Bagaimana jika ada orang yang mengatakan semua orang Kalimantan tertutup? Ya nggak nyaman lah. Itulah yang dirasakan Mega juga. Karena manusia tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan asal budayanya. Sekarang, saya ingin setiap orang menyebutkan satu hal positif yang dipelajari dari budaya teman lainnya. Dimulai dari Nadia. Dari budaya Bugis, saya belajar tentang keberanian dan ketegasan. Selanjutnya, Mega. Saya belajar dari budaya Jawa Tengah, yaitu ternyata di suku Jawa Tengah orang-orangnya lemah lembut. Saya kira orangnya sama seperti suku Bugis gitu. Ternyata berbeda. Debbie. Kalau aku sih belajar ya betapa pentingnya keharmonisan itu tuh dari suku Sunda. Deskia. Aku dari budaya Kalimantan belajar tentang toleransi dalam keberagaman budaya. Baik, teman-teman semuanya, setelah kita mendengarkan pendapat dan perasaan masing-masing, saya ingin bertanya ke teman-teman semuanya. Menurut kalian, apa yang perlu dilakukan agar konflik seperti ini tidak terjadi atau tidak terulangi lagi di kemudian hari? Silahkan dimulai dari Nadia. Ya, terima kasih Kak Faisal. Baik, sama-sama. Saya belajar bahwa setiap budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda. Apa yang menurut saya terdengar keras belum tentu dimaksudkan sebagai sesuatu yang negatif. Terima kasih Nadia. Itu merupakan bentuk refleksi yang sangat baik, luar biasa. Selanjutnya Debbie. Kalau dari aku ya, setelah kita banyak perbincangan, banyak pembahasan di sini tuh, aku sadar kalau aku tuh terlalu ikut, terpengaruh sama pendapat orang lain tanpa mencari tahu dulu apa nih yang terjadi sebenarnya. Kemudian hal itu jadi bikin aku sadar kalau prasangka itu tuh bisa muncul bukan hanya karena pengalaman pribadi, tetapi juga karena pengaruh lingkungan sekitar. Dan komitmen aku sekarang itu adalah aku mau nih berusaha jadi pribadi yang lebih objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh asumsi apapun. Seperti itu. Baik, terima kasih Debbie. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari Jaskia. Silakan. Melalui peristiwa ini, aku belajar bahwa keberagaman itu memang bisa jadi tantangan, tetapi juga bisa menjadi kekuatan apabila kita mampu mengelolanya dengan baik. Terus saya melihat bahwa konflik yang terjadi ini bukan karena adanya niat buruk gitu dari salah satu pihak, melainkan karena kurangnya pemahaman kita terhadap perbedaan-perbedaan budaya masing-masing. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Jaskia atas pendapatnya. Selanjutnya saya persilahkan untuk teman kita Mega. Sejujurnya saya sempat merasa sedih. Namun setelah berdiskusi, saya menyadari bahwa teman-teman sebenarnya hanya belum memahami sudut pandang budaya saya. Saya juga belajar bahwa komunikasi yang baik tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menjelaskan maksud kita dan mendengarkan orang lain. Mungkin sudah.
Baik, terima kasih Mega. Saya sangat mengapresiasi sekali atas keberanian dan keterbukaan kalian dalam menyampaikan perasaan serta refleksi diri. Mari kita bertepuk tangan sejenak untuk diri kita, karena kita sudah berani terbuka dan berani untuk jujur soal perasaan kita sendiri. Tepuk tangan. Baik teman-teman semuanya, apakah kita sepakat mulai sekarang untuk saling menghargai, saling memahami, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik? Apakah semuanya sepakat? Sepakat. Kalau begitu, mari kita buat komitmen tersebut melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari. Semuanya Berbeda budaya, satu tujuan, Saling menghargai, saling memahami. dan tumbuh bersama dalam keberagaman. Semuanya Berjabat silakan tangan. berjabat tangan terlebih dahulu. Oke, semuanya ya. iya. Aku gimana? Begini aja ya. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal. Apa itu? Setiap orang yang kita temui membawa cerita, nilai, dan budaya yang berbeda-beda. Kadang-kadang itu terlalu cepat menilai tanpa benar-benar memahaminya. Hari ini saya ingin mendengar apa pelajaran berharga yang kalian dapatkan dari pengalaman pada siang hari ini. Dimulai dari Nadia sambil menatap temannya. Awalnya saya mengira cara berkomunikasi yang baik adalah cara yang biasa saya gunakan. Saya menganggap nada bicara yang tegas sebagai bentuk kemarahan. Tetapi hari ini saya belajar bahwa tidak semua orang berkomunikasi dengan caranya yang sama. Lanjut, Siapa? Devi. Aku belajar bahwa asumsi kecil itu tuh dapat berubah menjadi masalah yang besar. Saat kita mendengar sesuatu, terus langsung menyimpulkan tanpa mencari tahu kebenarannya, itu tuh bisa ngelukain perasaan orang lain, gitu kan? Karena tuh kita belum tahu pasti, belum tahu tentu apa yang kita pikirkan itu tuh selalu benar. Tuh. Hari ini aku belajar bahwa menghargai keberagaman berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan dirinya, bukan menilai mereka berdasarkan prasangka yang kita miliki. Seperti itu, misal. Lanjut, Deskia. Aku belajar bahwa menjadi penengah itu bukan berarti membela salah satu pihak. Menjadi penengah berarti membantu semua orang untuk saling memahami satu sama lain. Ketika kita mau mendengarkan dengan hati yang terbuka, ternyata banyak sekali kesalahpahaman yang bisa kita selesaikan bareng. Silahkan. Mega. Sejujurnya saya sempat merasa sedih. Saya merasa dinilai bukan karena siapa diri saya, tetapi karena dari mana saya berasal. Namun setelah kita berdiskusi, saya menyadari bahwa teman-teman sebenarnya hanya belum memahami sudut pandang saya. Saya juga belajar bahwa komunikasi yang baik tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menjelaskan maksud kita dan mendengarkan orang lain. Hari ini saya merasa lebih dihargai dan lebih dipahami. Sudah. Teman-teman, hari ini kita belajar sesuatu yang lebih berharga dan lebih penting daripada hanya menyelesaikan sebuah tugas kuliah. Kita belajar tentang menghargai manusia. Etika multikultural mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah sebuah ancaman. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Perbedaan adalah kesempatan
untuk saling mengenal. Semakin banyak budaya yang kita pahami, semakin luas cara pandang kita terhadap dunia ini. Dan semakin kita menghargai perbedaan, semakin kuat persatuan dapat kita bangun dalam bimbingan dan konseling sesuai dengan prodi kita. Tugas seorang konselor bukan mengubah budaya seseorang, melainkan membantu individu merasa dihargai, diterima, dan dipahami apa adanya. Mega, terima kasih sudah membantu kami memahami budayamu. Dan terima kasih juga karena mau mendengarkan aku. Ternyata keberagaman emang indah ya kalau kita mau memahaminya. Karena perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dipelajari bersama-sama. Betul sekali, karena tidak ada budaya yang lebih tinggi, tidak ada budaya yang lebih rendah. Yang ada hanyalah manusia yang belajar untuk saling menghormati.